Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membuat video individu tugas akhir semester. Presentasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas akhir semester dengan nama Fatur Rizky, NIM 2032300072, kelas 2B, Mapel Manajemen Kurikulum. Dosen pengampun Ibu Yuliana Afifa, SPD, MPD. Judul jurnal Kurikulum Merdeka dalam Pendidikan Modern. Jurnal Inovasi dan Edukasi, volume Vol 06 nomor 02 tahun 2023. Penulis Dia Fitria, review Fatur Rizky. Baiklah, di sini saya akan mereview jurnal tentang kurikulum merdeka dalam pendidikan modern. Baiklah, nama saya Fatur Rizky dengan NIM 2032300072. Kurikulum. Kurikulum menduduki posisi sentral dalam semua kegiatan pendidikan dan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum perlu meningkatkan kualitasnya dengan memperhatikan kebutuhan dan tahap perkembangan peserta didik, serta mengakomodasi kebutuhan pengembangan nasional. Penelitian ini dilakukan untuk memberi gambaran kurikulum merdeka sebagai wujud merdeka belajar yang ada di sekolah. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sebagai metode untuk mengumpulkan data. Kurikulum merdeka merupakan pendekatan pendidikan yang sangat penting dalam konteks pendidikan modern melalui individualisasi pembelajaran, pengembangan keterampilan abad ke-21, pemberdayaan guru, mendorong inovasi, pembangunan kemandirian siswa. Pendahuluan. Pendidikan merupakan salah satu fondasi utama pembangunan suatu bangsa. Melalui pendidikan, generasi muda dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menjadi warga yang produktif, berdaya saing, dan bertanggung jawab dalam masyarakat di era modern yang terus berubah. Tantangan dalam dunia pendidikan semakin kompleks. Salah satu cara untuk menjawab tantangan ini adalah dengan mengadopsi konsep kurikulum merdeka. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan gambaran umum mengenai perkembangan kurikulum merdeka di sekolah yang menjadi potret kurikulum merdeka sebagai wujud merdeka belajar di sekolah. Subjek penelitian: 1. Sekolah, 2. Guru, 3. Siswa. Metode penelitian. Metode penelitian diterapkan dalam penulisan artikel ini adalah metode library research studi kepustakaan. Menurut M. Syahri dan An Metri dalam Indrat et al. 2022, penelitian yang menggunakan library research studi kepustakaan, informasi data diperoleh dari beragam sumber seperti buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data pustaka informasi yang pernah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, catatan membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian yang berkaitan dengan pengembang kurikulum merdeka. Hasil penelitian, kurikulum merdeka adalah sebuah pendekatan pendidikan yang memberikan lebih banyak otonomi kepala sekolah, guru, dan siswa, dan merancang, mengelola, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Keputusan
Materi Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan belajar, pengembangan dan pembelajaran 2022 menjadi bentuk dukungan penuh terhadap perbaikan kurikulum di Indonesia. Kelebihan: ada beberapa manfaat kelebihan dan kurikulum merdeka ini, yaitu individualisasi pembelajaran, motivasi tinggi, perkembangan keterampilan abad ke-21, pemberdayaan guru, mendorong inovasi, membangun kemandirian, relevansi dan responsif terhadap perubahan. Salah satu alasan utama mengapa kurikulum merdeka diperlukan adalah untuk memungkinkan individualisasi pembelajaran. Setiap siswa memiliki kecepatan belajar yang berbeda, minat yang beragam, dan bakat yang unik. Dengan mengadopsi kurikulum merdeka, guru dapat merancang pengalaman belajar yang lebih sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Hal ini dapat meningkatkan motivasi siswa yang membantu mereka mengembangkan minat yang lebih dalam pembelajaran dan merangsang potensi mereka. Kekurangan yaitu ketidaksetaraan konsistensi kurikulum, evaluasi dan pemantauan, pengembangan guru, standar pendidikan nasional, pilihan yang tidak sesuai. Salah satu kekurangan yang paling mencolok dalam kurikulum merdeka adalah potensi ketidaksetaraan, keterbatasan sumber daya, baik itu finansial maupun infrastruktur, dapat mengakibatkan ketidaksetaraan antar sekolah. Sekolah dengan sumber daya yang terbatas mungkin kesulitan untuk menyediakan pengalaman pembelajaran yang sebanding dengan sekolah yang lebih baik bermodal. Ini dapat menghasilkan kesenjangan pendidikan yang semakin lebar antara berbagai kelompok siswa. Kurikulum merdeka dapat menyebabkan kurangnya konsistensi dalam pendidikan. Kesimpulan dalam jurnal ini, kurikulum merdeka merupakan pendekatan pendidikan yang sangat penting dalam konteks pendidikan modern. Melalui individualisasi pembelajaran, pengembangan keterampilan abad ke-21, pemberdayaan guru, mendorong inovasi, pembangunan kemandirian siswa, dan relevansi dengan dunia nyata, kurikulum merdeka membuka pintu untuk pendidikan yang lebih efektif dan relevan. Dengan mengadopsi pendekatan ini, kita dapat mempersiapkan generasi muda untuk menjadi pemimpin masa depan yang berkualitas, kreatif, dan siap menghadapi berbagai tantangan yang ada.